Oke, pertama-tama, Om Swastiastu. Perkenalkan, namaku Ika Dek Suryagira Andika, biasa dipanggil Gary dari jurusan Teknik Dirgantara 2018. Nah, dalam pengurusan MBG 2020-2021 ini menjabat sebagai Ketua Divisi Rumah Tangga. Divisi Rumah Tangga ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset MBG, termasuk pengkondisian sekretariat, serta sebagai pelaksana pengadaan dan atau perbaikan barang, aset, atau inventaris MBG. Adapun fungsi kerja dari divisi ini terlihat pada tabel ini. Di sini pada tabel dijelaskan itu ada fungsi kerja untuk divisi rumah tangga, kemudian bentuk kegiatan, yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan fungsi kerja. Kemudian ada parameter ketercapaian, yaitu tolak ukur atau standar keberhasilan berjalannya kegiatan ini, dan koordinasi. Fungsi yang pertama, yaitu membuat suasana sekretariat yang representatif, nyaman, dan kondusif. Nah, di sini bertujuan untuk yaitu agar sekretariat itu bisa berguna sesuai dengan fungsinya, yaitu penyimpanan barang maupun tempat berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, dan dapat nyaman digunakan. Nah, bentuk kegiatannya yang pertama yaitu proker menggarapan kui, yang kemudian yang kedua ada proker pikabu, yang akan dijelaskan pada tabel program kerja nantinya, parameter ketercapaian juga, dan koordinasinya ke Medprom untuk penyebaran informasi kegiatan dan internal. Untuk fungsi yang kedua, yaitu membuat dan melaksanakan SOP peminjaman dan atau penyewaan inventaris MBY. Nah, di sini bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama ada membuat SOP peminjaman dan penyewaan barang. Yang kedua itu memastikan setiap peminjaman dan penyewaan inventaris MBG melalui divisi rumah tangga. Yang ketiga itu mencatat seluruh riwayat peminjaman atau penyewaan inventaris MBG. Nah, parameter ketercapaian dari kegiatan ini, yang pertama itu terdapat satu buah SOP peminjaman dan satu buah SOP penyewaan barang dalam bentuk hard copy yang nantinya akan ditempel di sekre, dan soft copy. Kemudian yang kedua itu memastikan seluruh peminjaman dan penyewaan barang dilakukan sesuai dengan SOP. Nah, koordinasinya ke sekjen, fungsi yang ketiga, yaitu melakukan inventarisasi terhadap barang-barang MBG. Nah, bentuk kegiatannya itu melakukan pendataan secara langsung terhadap barang-barang inventaris MBG. Parameter ketercapaiannya itu yaitu seluruh inventaris atau barang-barang MGG terdata dalam buku inventaris. Koordinasinya ke BP. Kemudian fungsi yang keempat, melakukan perawatan, perbaikan, dan penambahan inventaris. Nah, di sini perawatan dilakukan agar barang-barang MGG dapat terjaga, dan penambahan itu jika diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan MGG nantinya. Nah, bentuk kegiatannya melalui broker menggarapan kui, dan untuk parameter ketercapaiannya akan dijelaskan nanti, koordinasi ke sekjen dan bendahara. Nah, untuk fungsi yang kelima, itu menarik umpan balik dari masa atas kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan, serta dilaporkan ke Ketua MGG. Nah, untuk kegiatannya itu menarik umpan balik di setiap akhir program kerja yang dilaksanakan oleh divisi rumah tangga dalam bentuk formulir online atau offline yang akan disebarkan berupa kehadiran ataupun tanggapan serta saran untuk program kerja yang telah dilaksanakan. Untuk parameter ketercapaian dari kegiatan ini, yaitu terdapat satu formulir yang diisi oleh minimal seluruh partisipan jika kurang dari 10 orang, atau minimal 10 orang, masa MGG jika partisipan lebih dari 10, dan dilaporkan kepada Ketua MGG untuk tiap program kerja yang sudah terlaksana. Koordinasi kepada BP, kemudian 10 orang ini dimaksudkan setelah mempertimbangkan kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga jumlah masa aktif MGG. Nah, kemudian fungsi yang keenam, yaitu melaporkan perkembangan
dan kondisi staf atau anggota divisi kepada Ketua MGG. Nah, bentuk kegiatannya itu melaporkan perkembangan dan kondisi anggota divisi pada saat rapat BP. Nah, parameter ketercapaiannya itu dilaporkannya perkembangan dan kondisi anggota divisi pada setiap rapat BP. Koordinasi ke Ketua MGG dan BP. Kemudian fungsi yang ketujuh itu melaporkan keberjalanan fungsi kerja secara berkala. Nah, bentuk kegiatannya itu yaitu melaporkan keberjalanan fungsi kerja saat rapat BP dan atau jika diminta oleh Sekjen atau Ketua MGG. Nah, parameter ketercapaiannya itu dilaporkannya keberjalanan fungsi kerja setiap rapat BP atau jika diminta oleh Sekjen atau Ketua MGG. Untuk koordinasinya ke Ketua MGG dan BP. Nah, selanjutnya ada program kerja. Nah, di sini terdapat nama kegiatan, ada deskripsi kegiatan, apa saja yang akan dilakukan, kemudian parameter ketercapaian, estimasi biaya dari kegiatan tersebut, dan waktu pelaksanaan serta koordinasi. Nah, untuk kegiatan yang pertama, yaitu program kerja yang pertama, ada menggarap kui. Deskripsi dari kegiatan ini, kegiatan ini adalah kegiatan bersih-bersih Sekre MGG bersama dengan seluruh masa MGG, kemudian melakukan perawatan, perbaikan, dan penambahan apabila dibutuhkan untuk inventaris MGG. Nah, untuk perawatan ini akan dilaksanakan bersama dengan kegiatan bersih-bersih dan penambahan akan dilaksanakan jika terdapat barang atau alat yang diperlukan untuk kegiatan MBG nantinya. Nah, kemudian parameter ketercapaian itu terlaksana minimal 1 kali dalam satu masa kepengurusan dan masa yang hadir berjumlah 15 orang. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan diadakannya lebih dari 1 kali kegiatan ini sesuai dengan kondisi Sekre pada saat itu. Kemudian estimasi biaya, ini rinciannya itu terdapat perbaikan terhadap gapura yang diestimasi sebesar 1 juta, dan untuk yang lainnya itu ada barang-barang atau alat kebersihan, serta alat untuk menjaga agar gamelan dapat terawat dengan baik, atau barang-barang urgent lainnya untuk waktu pelaksanaan selama masa pengurusan. Nah, program kerja yang selanjutnya yaitu PKBU, yaitu piket tiap bulan. Deskripsi kegiatannya itu masa MGG nanti setiap bulan itu akan dibagi dan bertanggung jawab atas kebersihan Sekre pada bulan tersebut. Nah, ini bertujuan untuk yang pasti menjaga kebersihan Sekre. Yang kedua itu agar meningkatkan terjalinnya hubungan kekeluargaan antar masa MGG. Nah, nanti masa yang bertugas akan diacak sehingga minimal dalam 1 kali masa pengurusan itu seorang masa MGG itu melaksanakan 3-4 kali kegiatan bersih-bersih. Nah, kegiatan bersih-bersih itu nantinya akan diadakan akan diserahkan kepada masa yang bertanggung jawab pada bulan tersebut pada hari apapun dalam bulan tersebut. Namun pada rentang 1 minggu. Nah, untuk parameter ketercapaiannya itu terdapat dokumentasi terhadap kebersihan serta Sekre MGG minimal 2 kali per bulan. Nah, nanti masa-masa MGG yang bertanggung jawab pada bulan tersebut mungkin akan melaksanakan kegiatan piket atau membagi menjadi kelompok lagi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam minggu-minggu yang telah disetujui. Nah, di sini itu kenapa setiap bulan juga bukan minggu ataupun hari, itu agar memudahkan koordinasi nantinya, di mana dapat dalam 1 bulan itu hanya beberapa masa yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, untuk estimasi biayanya itu 200.000 ini rinciannya itu untuk barang-barang yang mungkin akan ditambahkan, seperti penambahan barang baru atau alat-alat kebersihan. Kemudian waktu pelaksanaan itu dilaksanakan setiap minggu, seperti yang telah dijelaskan tadi, itu setiap masa yang bertanggung jawab pada bulan tersebut dapat melaksanakan kegiatan piket di hari apapun dalam bulan tersebut, namun dalam rentang waktu 1 minggu.
sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan setiap minggu. Kemudian program yang ketiga itu ada Bantan Gamelan. Oh ya, untuk Pik Abu ini program kerja yang kedua, yaitu ini akan ada SOP pelaksanaannya nantinya agar sesuai dengan standar dalam kebersihan. Kemudian dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian ada program kerja yang ketiga yaitu Bantan Gamelan. Di sini deskripsinya itu penyediaan bantuan untuk gamelan. Ini parameternya itu terlaksana minimal sekali dalam 1 kali masa kepengurusan dan estimasi biayanya 100.000. Kemudian ada program kerja yang keempat yaitu pembuatan bagan BPMGG. Ini pembuatan ini bekerja sama dengan MEPROM dalam perencanaan sampai dengan proses produksi organogram. Kemudian memastikan bagan BPMGG ini terpajang jelas di sekre. Nah, parameter ketercapaiannya itu terdapat satu organogram BPMGG 2020-2021 di dalam sekre. Nah, untuk estimasi biayanya ini 150.000 itu berpatokan pada masa kepengurusan sebelumnya, di mana menghabiskan biaya sekitar ratusan ribu juga, sehingga untuk estimasi biaya dipatok 150.000. Nah, waktu pelaksanaannya itu selama masa kepengurusan. Oke, sekian dari penjelasan untuk divisi rumah tangga. Kemudian jika ada pertanyaan dapat ditanyakan di form yang akan disebar nantinya, dan jangan lupa datang Muker. Terima kasih.